Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Halo, perkenalkan nama saya Idewa Aitria Putri dengan NIM 24105028. Saya dari kelas 2F, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Universitas Negeri Manado. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terhadap belajar kognitivisme berdasarkan bacaan berjudul Kontribusi Teori Belajar Kognitivisme. Dalam pembelajaran video ini dibuat sebagai bagian dari tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampuh oleh dosen Dr. Susan NH Jokobus, SH MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori kognitivisme. Kognitivisme adalah teori belajar yang menekankan pada proses mental internal seperti berpikir, mengingat, memahami, dan memecahkan masalah. Teori ini beranggapan bahwa belajar adalah proses aktif yang melibatkan pemrosesan informasi oleh otak, bukan sekedar respon terhadap rangsangan, sebagaimana dalam behaviorisme. Contohnya, proses belajar di sekolah seperti belajar matematika. Misalnya, seorang guru tidak hanya menyuruh siswa menghafal rumus luas segitiga, tetapi menjelaskan mengapa rumus itu bekerja dengan menggambar bentuk segitiga, menghubungkannya dengan persegi panjang, dan menunjukkan proses berpikirnya. Kaitannya dengan kognitivisme adalah fokus pada pemahaman konsep, bukan sekedar hafalan. Selanjutnya di sini saya akan menganalisis hasil dari LKM saya. Yang pertama, pertanyaan yang ada pada saya. Di sini di halaman 92, bagaimana konsep koridor pembelajaran bermakna, membantu guru mengarahkan pengalaman belajar siswa agar tetap lebih terstruktur dan efektif. Dan di halaman 94, dalam konteks pembelajaran, bagaimana peran pengalaman sebelumnya memengaruhi keberhasilan seseorang dalam mempelajari informasi baru. Kedua, bagian yang membingungkan saya di dalam halaman 94. Dikatakan bahwa belajar tidak hanya melibatkan stimulus dan respons, tapi juga proses berpikir yang kompleks. Namun, batasan atau perbedaan jelas antara kedua proses ini tidak dijelaskan secara mendetail, sehingga bisa membingungkan terutama bagi yang baru mengenal teori kognitif. Dan di halaman 92 dijelaskan bahwa belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu tampak dalam tingkah laku. Ini bisa membingungkan karena dalam praktik pendidikan seringkali hasil belajar diukur dari perilaku atau presentasi yang bisa diamati. Yang ketiga, kaitan pribadi dengan saya. Di dalam materi artikel teori belajar kognitivisme pada halaman 92, saya merasa konsep pembelajarannya bermakna. Yang dijelaskan dalam jurnal sangat sesuai dengan cara saya belajar dan terbiasa mengaitkan materi baru. Contohnya, saat membaca tentang representasi mental, saya teringat kebiasaan saya membayangkan atau membentuk gambaran dalam pikiran saat membaca atau menjelaskan sesuatu untuk membuat saya lebih mudah memahami informasi abstrak. Yang keempat, kata baru untuk saya. Di dalam materi artikel teori belajar kognitivisme, saya menemukan beberapa kosakata baru yang sebelumnya belum saya pahami secara penuh, yaitu ada di halaman 98 mengenai kata mata rantai juga, merupakan kata baru yang saya temukan di artikel ini. Di halaman 96, kata advanced organizer merupakan salah satu kata yang baru bagi saya. Dan di halaman 92, selain dua kata di atas, kata progress differentiation juga merupakan salah satu kata yang baru saya temukan di artikel ini, khususnya di halaman 94. Kelima, opini yang saya miliki. Saya memiliki beberapa pendapat pribadi terhadap isi artikel teori belajar kognitivisme yang ada di halaman 96.
Saya setuju pada pembahasan di halaman ini, karena Ausubel mengakui adanya berbagai tipe belajar, seperti belajar dengan penemuan bermakna, belajar dengan penemuan tidak bermakna, dan belajar menerima bermakna. Yang menurut saya, pendekatan ini fleksibel dan dapat disesuaikan dengan karakteristik siswa dan materi pembelajaran. Yang keenam, bahasa figuratif. Beberapa bahasa figuratif dalam artikel teori belajar kognitivisme ini menarik perhatian saya, seperti di halaman 92. Kalimat guru tetap berfungsi sentral sebatas pembantu mengkoordinasikan pengalaman-pengalaman yang hendak diterima oleh siswa. Kata pengalaman diibaratkan seperti sesuatu yang bisa diterima secara aktif oleh siswa, seolah-olah pengalaman adalah benda atau makhluk hidup yang bisa berpindah tangan. Di halaman 95, kalimat pembelajaran kognitif dapat merangsang ingatan anak-anak semula. Kata merangsang ingatan merupakan metafora, karena ingatan tidak bisa secara harfiah dirangsang layaknya saraf atau otot. Ini menggambarkan proses mengaktifkan kembali pengetahuan yang telah ada dengan cara kiasan. Dan yang ketujuh, ciptakan. Di halaman 96, setelah saya membaca bagian artikel ini, saya dapat memahami dan mengembangkan bahwa untuk membantu siswa dalam mencapai belajar bermakna, Ausubel memperkenalkan konsep affect organizer, yaitu kerangka konsep atau informasi umum yang disampaikan di awal untuk memberikan landasan berpikir bagi siswa. Fungsi utama dari adventure organizer adalah menjadi jembatan antara informasi yang sudah diketahui siswa dan informasi baru yang akan dipelajari. Dengan adanya jembatan ini, siswa lebih mudah memahami dan mengaitkan materi secara menyeluruh. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memiliki penguasaan materi yang sangat baik serta kemampuan berpikir logis agar bisa menyusun materi pembelajaran dengan terstruktur dan mudah dipahami.